Selamat pagi, salam sehat bagi semuanya, baik yang di rumah sakit, yang lagi isolasi mandiri, maupun isolasi terpusat, pun juga semua yang lagi sehat-sehat menjalani aktivitas seperti biasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya. Saya Pendeta Yohanes Parihala dari GPM yang sedang ada di rumah saat ini. Saya mau katakan satu hal, COVID-19 itu sebuah kenyataan dan saya mengalaminya berdasarkan hasil swab antigen di akhir bulan Juni lalu. Saya terkonfirmasi positif dan kemudian saya pergi ke dinas kesehatan untuk swab PCR, namun sampai sekarang hasilnya belum keluar. Saya menduga karena sampel yang begitu banyak. Karena saat saya swab PCR, banyak orang yang juga mengantri untuk melakukannya. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Saya ingin katakan satu hal, bahwa ketika saya terkonfirmasi itu, saya sempat stres. Saya mencari kenapa saya harus terkonfirmasi, jejak-jejak itu. Namun itu pun unusual, tidak berguna. Bahkan membuat kita menjadi lebih stres. Satu hal adalah saya menerima bahwa ternyata benar saya adalah rapuh, vulnerable. Dalam tanggung jawab pendeta, saya selalu berkhotbah tentang vulnerability, terinspirasi oleh buku mahakarya Prof. Jos Adi Prasetya, pengukuhannya Merengkuh Kerapuhan. Tapi ketika saya berhadapan dengan pandemik ini, saya rapuh, stres. Saya kemudian menyarankan teman-teman yang berinteraksi dengan saya beberapa hari untuk melakukan swab, dan saya bersyukur mereka negatif, hanya saya. Saya harus menerima kenyataan itu. Ketika saya stres, saya menghubungi pendeta senior saya, berbagi pengalaman ini, dan atas advice, nasihatnya, saya makin kokoh teguh untuk menghadapinya. Itu satu cara untuk menghadapi stres. Jangan pikul beban itu sendiri. Berbagi, share with someone yang Anda percaya bisa membantu Anda. Saya kemudian menyiapkan keluarga saya. Yang kedua, istri anak saya, orang tua saya, keluarga yang sedang dekat dengan saya di tempat saya ada. Tapi itu juga tidak gampang menghadapi kepanikan dan stres keluarga. Dukungan komunitas, dukungan sahabat-sahabat itu sebenarnya hal yang paling penting, sebab mereka takut tereksklusi. Tapi kemudian saya bisa menjalani ini bersama dengan mereka. Kita akhirnya menerima kenyataan. Walaupun PCR saya belum keluar, tapi saya menerima kerapuhan saya, dan saya percaya saya juga bisa terinfeksi. Karena itu saya kemudian isolasi mandiri di rumah saya. Ini ruang kerja saya dan itu tempat tidur saya. Dalam isolasi mandiri, apa yang saya lakukan? Saya bermeditasi 3 kali sehari. Meditasi di pagi hari bersama dengan olahraga, meditasi pernafasan. Meditasi di siang hari, meditasi pernafasan dan juga sukacita, membangkitkan sukacita, dan meditasi di malam hari, pernafasan dan relaksasi untuk tidur. Saya meditasi, dan hal yang selalu saya lakukan adalah membangun perenungan. Saya membaca beberapa buku yang menguatkan saya. Ini buku Jos Adi Prasetya, buku Pak Andar Ismail, dan terutama saya membaca firman. Saya membaca Alkitab dan saya menemukan pesannya di dalamnya. Hari ini saya ingin berbagi dengan saudara apa yang saya renungkan dari malam hingga pagi ini. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Paulus menghadapi dilema ketika menulis surat 2 Korintus. Bahkan surat ini disebut surat air mata, karena Paulus mencucurkan air mata ketika menulis surat ini. Ada surat apologia, pembelaan. Dan bagian ini Paulus menyatakan pembelaannya sambil merengkuh kelemahannya.
Paulus menyadari keterbatasan kelemahannya. Di ayat sebelumnya, ayat 78, Paulus menyebutnya sebagai duri di dalam daging yang dibawa oleh utusan iblis yang merorongnya. Tapi justru di dalam semua itu ia tidak meninggikan diri, supaya tidak meninggalkan diri. Ia bermegah di dalam Tuhan, dalam kelemahannya. Dia sempat protes iman kepada Tuhan, tidak menerima kenyataan itu. Tapi bisikan Tuhan meresponnya, Tuhan menjawabnya dengan ungkapan tadi, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita cukup. Bahkan dalam kelemahan Paulus, itu adalah kekuatan Tuhan yang nyata, akan menyata dan sempurna. Kelemahan Paulus yang disebut duri dalam daging, banyak penafsir mengatakan itu baik berkaitan dengan sakit yang Paulus alami, disabilitas Paulus, apapun itu, whatever. Tapi satu hal yang Paulus saksikan kepada kita, dalam kelemahannya, kerapuhannya, ia mengalami kuasa Tuhan yang menguatkannya. Saudara, ini menarik sekali. Kita seringkali tidak bisa menerima kerapuhan kita, keterbatasan kita. Satu hal yang saya mau katakan dari pengalaman ini, terima kerapuhan. Dengan begitu kita berserah diri, kita fighter untuk pulih dan sembuh, dan kita mengikuti semua cara untuk kita menjadi pulih. Saya beberapa cara, saya disediakan dukungan makanan yang baik oleh istri anak saya, ada segelas susu, dan kemudian ini peralatan yang saya gunakan, ada vitamin C, ada juga zinc, ada vitamin B1, ada zinc yang saya minum. Jangan lupa vitamin D, ini pemberian dari pendeta senior saya. Kemudian ada sanitizer, ada minyak kayu putih untuk kesehatan mulut, betadine, sesekali hemavitamin C 1000. Jangan lupa menggunakan masker. Ini finger pulse oximeter untuk mengukur oksigen dalam darah. Saya menjalani semua itu, saudara. Dan puji Tuhan, di hari Minggu kemarin saya dijadwalkan untuk memimpin perjamuan kudus di satu jemaat. Saya katakan buat majelis jemaat, sekretaris, I'm sorry saya tidak bisa melayani untuk keselamatan kita semua. Saya mengalami perjamuan kudus itu tanda Allah menyelamatkan dunia ini. Saya dan keluarga juga menyatakan kemarin kita tidak bisa ikut perjamuan kudus, dan saya menjelaskan buat keluarga pun juga ibu majelis, biarlah pilihan itu menjadi cara kita memuliakan Tuhan. Dengan begitu kita mengambil bagian dalam karya Allah menyelamatkan dunia ini. Saudaraku, jangan menyerah ketika menghadapi pandemi COVID-19. Penciuman saya di hari ketiga hilang dan sampai sekarang, tapi saya tetap berolahraga agar penciuman itu bisa kembali lagi. Saya tetap percaya God will heal us, heal the world. Asalkan kita tetap patuh pada prokes dan kita tetap bersukacita dan semangat. Salam benih.